Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Permatasari, biasa dipanggil Silvi. Saya mahasiswa semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi Ungaran. Dan di sini saya akan menjelaskan materi salah satu dari mata kuliah saya, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya, yang dimana materi ini diampu oleh bu dosen saya yang bernama Bu Pitaloka Dharma Ayu SE MBA. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih bank itu. Bank itu merupakan adalah tempat di mana penyimpanan uang dan dana peminjaman uang yang dilaksanakan dan dilayani, sehingga memiliki fungsi untuk menyediakan jasa terkait penyimpanan nilai dan perlunasan kredit. Bank juga merupakan lisensi atau lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun dana, bank juga menyalurkan dana kembali, dan juga saat ini bank menyediakan produk keuangan seperti manajemen investasi, penukaran mata uang asing, hingga berbagai jasa pembayaran lainnya. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Pada umumnya, lembaga keuangan ini diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga keuangan juga itu memiliki beberapa peranan penting, yaitu salah satunya untuk pengalihan aset. Pentingnya itu sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini lembaga tersebut akan mengalihkan aset tersebut dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Yang kedua, berperan penting dalam realokasi pendapatan. Itu juga bermanfaat untuk sebagai wadah melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang terakhir itu dapat untuk kemudahan bertransaksi. Selanjutnya akan membahas tentang materi intinya, yaitu penggadaian. Penggadaian merupakan sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan berupa jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang tersebut. Penggadaian atau biasa disebut dengan usaha gadai itu untuk melakukan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan dapat ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak lembaga gadainya tersebut. Dari definisi tersebut, usaha gadai ini memiliki tujuan, yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan cara menyediakan prosedur peminjaman uang yang mudah dan cepat prosesnya. Usaha gadai ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu terdapat barang-barang berharga yang akan digadaikan. Kedua, memiliki nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang akan digadaikan. Ketiga, barang yang digadaikan tersebut itu dapat ditebus kembali dengan waktu dan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pihak gadai dan nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu asal mula penggadaian. Usaha gadai di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda atau VOC, di mana pada saat itu tugas penggadaian adalah untuk membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Didirikannya PT Penggadaian ini sendiri adalah pada tahun 1746 ketika VOC mendirikan Bank Van Lening, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.
Di tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Akhirnya masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pergadaian sendiri. Pegadaian negara pertama kali didirikan pada tahun 1901, lalu pada 1905 berbentuk lembaga resmi yaitu disebut Jawatan. Setelah melewati perubahan dari tahun 1961 sampai 1990, akhirnya di tahun 2012 bentuk Badan Hukum Penggadaian berubah dari Perum menjadi Persero. Perubahan ini didasarkan oleh para pengaturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2011. Nah, jadi latar belakangnya didirikan Pegadaian ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil serta mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu keuntungan usaha gadai. Usaha gadai ini juga memiliki keuntungan sebagai dari pihak gadainya itu tidak mempermasalahkan untuk apa sih uang tersebut digunakan, dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sebaliknya, sanksi yang diberikan relatif ringan apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat yaitu jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu besarnya jumlah pinjaman. Besarnya pinjaman di usaha gadai yaitu tergantung dari nilai barang yang digadaikan atau tergantung dari nilai barang yang menjadi jaminan, barang-barang berharga yang diberikan kepada pihak gadai. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pinjaman yang akan didapat dan diperoleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Kepada nasabah yang menerima pinjaman akan dikenakan sewa modal atau bunga pinjaman per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabahnya itu. Selanjutnya yaitu barang jaminan. Ada beberapa jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian, yaitu pertama, barang berupa perhiasan atau keperluan rumah tangga seperti emas atau barang-barang berharga lainnya. Kedua, barang berupa elektronik dan kendaraan. Elektronik itu bisa berupa kulkas, TV, atau radio, atau barang-barang elektronik lainnya. Kendaraan bisa berupa motor, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu barang berharga mesin-mesin. Di usaha gadai ini terdapat beberapa prosedur peminjaman uangnya. Seperti diketahui, menariknya peminjaman uang di pegadaian ini tuh disebabkan prosedurnya yang mudah dan cepat, biaya yang dikenakan itu relatif ringan. Di samping itu biasanya perum pegadaian ini tidak begitu mementingkan untuk apa sih uang itu digunakan. Yang penting setiap proses peminjaman uang itu di pegadaian tuh haruslah dengan jaminan dan barang-barang tertentu, dan harus ada barang berharga untuk sebagai jaminannya. Perum pegadaian juga itu memiliki beberapa kegiatan dan aktivitas di sana. Salah satunya yaitu mereka melayani jasa taksiran, yaitu diberikan penggadaian kepada masyarakat yang ingin menaksir beberapa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang-barang berharganya atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Yang kedua itu kegiatan usaha gadai melayani jasa titipan barang.
Jasa penitipan barang ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya, terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang sangat lama. Ketiga, memberikan kredit. Kredit diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji peminjam secara bulanan. Yang terakhir, kegiatan usaha gadai yaitu ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya dalam hal pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, and transfer atau bisa disebut dengan BOT. Selanjutnya yaitu struktur pimpinan dalam perum penggadaian. Kegiatan usaha perum penggadaian ini dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur lainnya. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, perum pegadaian ini juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang berfungsi utamanya itu untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha gadai agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Selanjutnya yaitu ada beberapa kegiatan usaha di perum penggadaian, yaitu dapat dibedakan menjadi 3. Salah satunya yang pertama penghimpunan dana, yaitu penghimpunan dana jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Pinjaman jangka pendek ini dari pihak lainnya atau utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang kepada pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka dan lain-lain. Penerbitan obligasi sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1931 sebesar 20 miliar dan penerbitannya yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar. Sehingga sampai dengan tahun 1904 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah sebesar 50 miliar. Modal sendiri yang dimiliki perum pegadaian ini terdiri dari pertama modal awal, kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar. Kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi dari sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian itu diantaranya adalah yang pertama uang kas dan dana liquid lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Keempat, penyaluran dana. Kelima, investasi lain. Dan yang ketiga, terakhir ya ini kegiatan usaha di perum pegadaian yaitu produk dan jasa perum pegadaian. Ada beberapa produk jasa yang disediakan oleh perum pegadaian, yaitu pertama pemberian pinjaman dan dasar hukum gadai.
Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari sejumlah 10.000 sampai dengan 20.000. Dari sejumlah uang 10.000 sampai dengan sejumlah uang 20 juta dengan jaminan benda bergerak seperti perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan atau barang elektronik dan barang-barang berharga lainnya dengan prosedur mudah dan layanan yang sangat cepat. Kedua itu penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerima dari pemilik barang beberapa ongkos penaksiran. Yang terakhir, penitipan barang. Penitipan barang, perum pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai jasa lain. Jasa lain diantaranya itu penjualan koin emas ONH, Krasida yaitu kredit angsuran sistem gadai, terus kreasi yaitu kredit angsuran fidusiasi, terus yang keempat itu Kresna atau kreasi serbaguna. Yang kelima Galeri 24 yaitu toko emas yang khusus merancang, desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat. Nah, jadi kesimpulan dari materi penggadaian ini yaitu pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur yang relatif mudah, ringan dan pelayanan yang sangat mudah, aman dan cepat serta tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Kondisi ini semakin meningkatkan peran penggadaian sebagai lembaga keuangan alternatif untuk menunjang penggunaan ekonomi kekayaan. Dalam era yang sedang berkembang saat ini, masyarakat sangat mengharapkan agar perizinan penggadaian diperlakukan atau diterapkan sama sebagaimana perizinan di bidang-bidang jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Warisan Kolonial yang memberikan hak monopoli kepada pemerintah untuk mendirikan penggadaian, yakni saat abad 1928 nomor 81 Panduis Reglemen sudah saatnya disesuaikan dan diselaraskan dengan perkembangan dan keterbukaan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini di atas peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator perlu ditingkatkan dan mengurangi keterlibatannya sebagai pelaku usaha. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.